hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dari kejauhan, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun, ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih, bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur, tetapi ragu. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegamangan dan kesedihan,
mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah, manusia yang punya pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit.
Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit. Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Roma 6 ayat 8-11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yesus bangkit soraklah,
Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah. Manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini di masa Paskah, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Waktu hening, jemaat berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus ku pernah
bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terangnya seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita satu di dalam doa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dapat menerima sabda kemenangan, firman kebangkitan, dan kami disadarkan untuk kami dapat melakukannya dalam keseharian, sehingga kami menjadi manusia Paskah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut sabda-Mu. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita melalui 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ke-11. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat
Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Paskah buat kita semua. Meskipun sampai saat ini kita masih merayakan ibadah Paskah di rumah bersama keluarga, tetapi saya meyakini makna Paskah tidak berkurang sedikit pun. Justru di suasana yang seperti ini, arti dan makna Paskah semakin kuat kita hayati. Ibu, bapak, dan saudara, ada sebuah kutipan bijak yang cukup menginspirasi. Bunyinya begini: Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. But most people never open the package. Kemarin atau hari yang telah lewat adalah sejarah. Esok adalah misteri. Hari ini adalah hadiah. Tetapi banyak orang tidak pernah membuka kotak hadiah itu. Kita bisa bangun dari tidur malam, hadiah. Kita bisa bernafas, hadiah. Kita masih bisa melihat, berbicara, tersenyum, bernyanyi, ditemani oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa beribadah, semuanya adalah hadiah. Tetapi pernahkah kita mensyukuri dan memberi makna yang tepat pada hadiah yang sudah kita terima setiap hari? Mengapa hal ini penting? Karena banyak orang, termasuk mungkin saya, juga menganggap today, hari ini adalah hari yang biasa. Kita seolah-olah sudah tahu isi kotak hadiahnya. Sehingga hari-hari yang kita jalani layaknya rutinitas saja. Bangun pagi, berangkat kerja, bersiap sekolah, bersiap kuliah, makan, masak, tidur, bermain, pelayanan, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh membuka hadiah yang Tuhan berikan setiap hari dan setiap waktu, maka hidup kita akan sangat berarti dan kaya akan makna. Di hari yang indah ini, kita sebagai orang percaya sama-sama mendapat hadiah yang luar biasa. Jumat Agung yang lalu, Yesus mati di salib. Sabtu Sunyi kita merenung betapa sedihnya kehilangan sang guru. Namun di hari ini, Ia bangkit. Yesus adalah benar-benar Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa maut. Hari ini kita mendapat hadiah berupa anugerah keselamatan. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima dan memaknai hadiah berupa Paskah yang telah Ia berikan pada saya dan saudara? Oleh karena itu, ibu bapak saudara,
mari kita sama-sama membuka makna Paskah. Dalam bahasa Ibrani, Paskah disebut Pesak, dan bahasa Yunani disebut Paskah. Artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Kalau sakit, sudah sembuh. Kalau ujian, sudah lulus. Kalau punya pergumulan dan masalah, sudah teratasi. Jika berbeban berat dan kita punya pergumulan yang luar biasa mendalam, sudah lega. Di ibadah Jumat Agung yang lalu, kalau kita masih mengingat, kita membahas perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di kayu salib. Sudah selesai. Kalimat sudah selesai ternyata bukan berarti Yesus menghembuskan nafas terakhir dan kemudian mati. Tetapi kalimat sudah selesai baru dapat kita maknai saat ini, hari ini, sebagai kalimat kemenangan, bahwa ia telah mengalahkan kematian dengan kejayaannya, menang dari kuasa maut. Tidaklah heran jika kita menengok pada sejarah, hari Paskah merupakan hari yang besar dan terpenting bagi orang Yahudi. Paskah merupakan peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bangsa Israel yang sudah menjadi budak di tanah Mesir ratusan tahun lamanya dibebaskan oleh Allah dari status budak jadi merdeka. Sehingga ketika hari Paskah, bangsa Israel selalu membuka kotak hadiahnya. Mereka merayakannya dengan memakan roti tak beragi dan sayur yang pahit. Sayur yang pahit melambangkan pengalaman gak enak, pengalaman pahit yang pernah mereka jumpai di masa lalu di tanah Mesir. Sedangkan roti tak beragi mengingatkan bahwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu gak diduga-duga. Mereka gak persiapan untuk membuat ragi. Jadi ketika mereka memakan roti tak beragi dan sayur pahit, sebenarnya mereka sedang menikmati hadiah Paskah dari Allah. Mereka bersyukur bisa melewati masa pahit, masa nggak enak, oleh karena Allah menyelamatkan mereka. Kalau tidak ada Paskah, bangsa Israel akan terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan, diperbudak oleh Mesir. Kalau tidak ada Paskah, memungkinkan keberadaan bangsa Israel hanya tinggal cerita alias musnah. Begitupun dengan makna Paskah di dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Bagi Paulus, Paskah adalah peristiwa yang penting bahkan paling sentral dalam hidup orang percaya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17 berbunyi begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kebangkitan Kristus, center, pusat iman kita. Inilah memang keunikan kekristenan. Kalau hanya soal punya nabi yang jago mengajar, guru yang penuh hikmat, tokoh yang baik hati, pemimpin yang punya banyak pengikut, bagi kekristenan itu tidak terlalu istimewa. Saya beri tanda kutip, tidak terlalu istimewa. Mengapa? Karena keistimewaan kekristenan terletak pada kebangkitan Kristus. Sehingga banyak orang di luar sana menolak pemahaman ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah disiksa, disalib, dan divonis mati bangkit lagi dengan tubuh yang baru penuh kemuliaan.
Di titik inilah kebangkitan menjadi sangat istimewa dan fundamental bagi saya dan saudara. Dalam bacaan Alkitab ada satu poin penting yang dapat memperdalam kita akan apa artinya menjadi manusia Paskah. Menjadi manusia Paskah adalah menjadi manusia yang tidak lagi dihantui oleh rasa khawatir dan rasa takut yang berlebihan. Oleh karena kebangkitan Kristus sejatinya telah menghancurkan sumber ketakutan manusia yang terbesar, yaitu kematian. Di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Paulus begitu menekankan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sudah sesuai dengan nubuatan para nabi dan tertulis di kitab suci. Saya akan membaca kembali bagian itu, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi baik kematian maupun kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bukti konkret bahwa ia telah mengalahkan ketakutan dan menghancurkan maut. Tetapi patut kita akui, ibu bapak saudara, seringkali hidup kita masih diwarnai dengan takut, cemas, khawatir yang begitu membelenggu hidup kita. Seorang pendeta gereja baptis asal Inggris, Charles Spurgeon, punya rasa takut yang berlebihan manakala ia diperhadapkan untuk menyeberang jalan raya. Baginya menyeberang jalan adalah ketakutan terbesar dalam hidupnya. Padahal pendeta Charles sering berkhotbah tentang jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tetapi ternyata ia punya rasa takut yang mencengkeram dirinya. Suatu hari pendeta Charles berdiri di dekat Bank of England, sebuah tempat yang sangat sibuk, padat, dan terkenal tempat yang paling berbahaya untuk nyeberang. Tiba-tiba ada orang buta memegang lengannya dan meminta agar ia memandunya untuk menyeberang jalan. Bisa dibayangkan si pendeta yang takut untuk menyeberang, lalu tidak diduga ada seseorang yang meminta untuk diseberangkan. Spontan pendeta Charles berkata, "Saya takut nyeberang jalan." Lalu orang buta itu menjawab, "Tetapi bukankah engkau dapat melihat?" Sang pendeta mencoba ngeles, mencoba menghindar permohonan dari orang tersebut. "Iya, saya dapat melihat dengan jelas, tapi saya takut nyeberang." Menarik kemudian apa yang direspon dari orang buta itu. Orang buta itu berkata, "Jika engkau dapat melihat, saya akan mempercayaimu sepenuhnya. Saya akan percaya kepadamu dengan total, dengan sungguh 1000%. Orang buta itu dengan keras memegang lengan si pendeta. Dan dengan percaya, pendeta Charles menghantarkan orang buta itu ke seberang. Kepercayaan yang penuh itulah dengan sekejap melenyapkan ketakutan Charles Spurgeon. Dan tidak hanya itu saja, di kemudian hari ia mulai berani untuk menyeberang sendirian.
Bapak Ibu Saudara, hidup orang percaya, hidup saya dan saudara acap kali seperti pengalaman sang pendeta. Kita sudah punya mata iman yang meyakini bahwa Yesus bangkit mengalahkan ketakutan dan kematian. Namun dalam perjalanannya kita takut nyebrang, kita takut melintasi rintangan dan pergumulan hidup. Ingat di awal tadi, Paskah adalah sudah lewat, sudah terlampaui, sudah terseberangi. Oleh karena itu, Paskah menjadi peristiwa yang menyadarkan kita kembali untuk berani dan hidup penuh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjadi manusia Paskah yang tak gentar menyeberangi segala kegetiran hidup, karena Yesus beserta kita. Ia telah bangkit. Amin. Bersorak-sorai
Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah dengan meletakkan telapak tangan kanan kita di dada sebelah kiri, kita menyatakan iman kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat, mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, di hari kemenangan ini kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk menerima sakramen perjamuan. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud demikian. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitahuan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi berdosa, dan dengan kondisi tersebut kita betul-betul memerlukan juru selamat? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami yang hidup, kami memohon kiranya sakramen perjamuan ini memelihara iman kami
Iman kami terus terpusat pada Kristus Yesus yang telah bangkit. Dan melalui roti dan anggur ini, kami terus taat dan setia hanya kepadamu. Kami siap menerima roti dan anggur. Amin. Roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna, mari kita sama-sama memakannya.
Saudara-saudaraku, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dikorbankan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna, mari kita sama-sama meminumnya. Kita bersyukur telah menerima sakramen perjamuan, roti dan anggur. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami datang kepadamu dengan rendah hati dan rasa syukur. Pertama-tama kami berterima kasih oleh karena kasih-Mu yang besar. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Engkau turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari ini Engkau menunjukkan kepada kami sebuah kuasa bahwa maut atau kematian telah dikalahkan dengan kemenangan. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun ya Bapa, patut kami akui, dalam perjalanan hidup ini seringkali kami khawatir, gelisah dan cemas. Pandemi COVID-19 yang telah 1 tahun lebih melanda kami ternyata tidak hanya menghadirkan duka cita dan penyakit, melainkan juga merusak banyak sendi kehidupan. Tidak sedikit di antara mereka yang kehilangan pekerjaan dan banyak pebisnis pengusaha yang gulung tikar karena merugi. Selain itu masih banyak pula di antara kami yang menanti kesembuhan dari virus ini. Di tengah-tengah kami berjuang melawan pandemi ini, aksi terorisme yang minggu lalu terjadi di Gereja Katedral Makassar menambah deretan akan kekhawatiran dan kegelisahan kami. Oleh karena itu, lingkupi kecemasan kami dengan cinta-Mu. Selimuti ketakutan kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mampu kuat dan memiliki semangat kebangkitan untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami berdoa untuk mereka yang tengah berduka. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Ibu Ermiatun Setio dan keluarga Bapak Yogi. Damai sejahtera-Mu menaungi mereka. Bagi kami yang sakit dan menanti pemulihan, di antaranya akan keberadaan Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Bapak Paino, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Andreas Sabari, Saudari Priscilla Clara, dan Ibu Anggi. Kami memohon di hari Paskah ini, kuatkan dan pulihkanlah mereka. Kami juga membawa setiap pergumulan kami, yang mencari kerja, yang mencari pasangan hidup, yang merencanakan untuk menikah, yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, eyang kakung, eyang putri, opa, oma, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi.
keluarga-keluarga dewasa dalam membangun bahtera rumah tangga, anak-anak yang sedang dan akan ujian, para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus, serta masih banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam semua pergumulan ini, mampukanlah kami untuk memandang, melihat Kristus yang telah bangkit. Pada akhirnya kami membawa kehidupan GKJ Kanaan. Kiranya kami dapat terus mendukung program PEJ. Kami dapat terus mengikuti setiap kegiatan gereja yang dilakukan secara online. Kami dapat bekerja sama dalam melayani-Mu. Dan tak lupa, kami membawa upaya tim dalam perizinan tempat ibadah. Inilah doa syukur dan syafaat kami di hari Paskah. Murnikan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
segala dosa, kasih-Mu mengubahkan. Kau beri keselamatan, beriku kesempatan, Kau sumber pengharapan. Bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Dan tak mau ku hidup di luar yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus.
Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus dengan penuh ucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini Engkau masih memampukan kami memberikan persembahan syukur kami yang asalnya juga dari Engkau. Sudilah kiranya persembahan ini Engkau berkati dan kuduskan menjadi persembahan yang hidup, yang dapat kami gunakan sebagai bentuk pelayanan kami di jemaat-Mu dan juga bagi sesama kami yang membutuhkan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar kiranya Engkau berikan roh hikmat-Mu, sehingga persembahan ini tersalurkan bagi jemaat-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan tubuh dan jiwa raga kami, untuk dapat senantiasa memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga Ia rela menderita mati dan berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Paskah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin.